Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPD IBRI Ranotana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa yang Kamu boleh rasakan sampai pada pagi hari ini Bapak. Bukan kuat hebat gagah kami Tuhan, tapi karena berkat perlindungan, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, kembali lagi pada pagi hari ini kami memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Kau hadir dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bertahta Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Biar nama-Mu saja yang dipuji, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kau yang melihat hati kami Tuhan. Biar Kau pulihkan kehidupan kami Bapa. Amin. Menjadi seperti kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Haleluya. Yesus. Saat Ku masuk ke hadirat Aku, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian Ku naikkan, sembah Ku beri.
Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan itu maha besar. Haleluya. Semua katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, segala selamanya atas nama. Amin.
dari hati kita. Amin Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Bapa, Engkau yang setia dalam kehidupan kami. Kau mengajari kami banyak hal Tuhan. Walau kadang kami nakal Tuhan, tapi Kau tidak pernah menyerah kepada kami Bapa. Amin. Kau selalu memegang tangan kami Tuhan. Tidak pernah kami sampai terjatuh Bapa. Tangan-Mu yang memegang erat kami Tuhan. Kau yang membuktikan bahwa Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh Tuhan. Amin, amin. Kami mau setia Bapa. Kami mau setia di dalam-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Amen, amen.
banyak yang Kau beri bagi kami, Tuhan. Kami tak dapat menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai pada hari ini, Tuhan, oleh penyertaan Tuhan. Kami bilang terima kasih banyak, Tuhan. Kami tidak dapat menghitung segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan, baik pribadi kami, keluarga kami masing-masing, saudara kami, Tuhan. Kami ada hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami rindu, Tuhan, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu memberikan kepada Engkau pujian dan penyembahan, ucapan syukur kami kepada Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Engkau, Tuhan, tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tetapi mengambil tempat dalam hati Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Tiba saatnya kami akan dilawati dengan firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami semua orang percaya. Firman-Mu adalah Tuhan petunjuk bagi kami gereja, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, di hari-hari ini, Tuhan. Kami rindu kami dibekali dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, Tuhan, tetapi mengambil tempat dalam hati kami yang baik di saat kami membuka hati kami untuk dilawati dengan firman-Mu. Tidak ada yang dapat membatasi firman-Mu, Tuhan. Keadaan apapun juga tidak akan mampu menghalanginya di saat kami membuka hati kami untuk kami bersiap menerima lawatan-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang akan memampukan hamba-Mu untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Engkau dan menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa nyata penyertaan Tuhan bagi kita sampai pada hari ini kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam sukacita karena Tuhan senantiasa memelihara setiap perjalanan hidup kita semua. Pada keadaan yang seperti ini, Tuhan ingin kita untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Kita akan lihat satu bacaan firman Tuhan bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya memiliki judul untuk khotbah saya pada pagi hari ini dengan judul Melewati Masa Kesukaran. Puji Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita sementara memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Setelah Tuhan naik ke surga, Dia menjanjikan bagi saya dan saudara satu penghibur, yaitu pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, yang akan menjadi bagian bagi setiap orang percaya di saat dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Pada hari-hari ini kita melewati satu keadaan yang sulit. Pada pagi hari ini saya tidak akan berbicara luas
tentang pencurahan Roh Kudus, tetapi saya akan berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang ada di dalam firman Allah ketika mereka mengalami satu pergumulan. Dan di saat mereka mengalami satu pergumulan, mereka membawa itu kepada Tuhan, dan di sana mereka mendapatkan kemenangan. Dalam kisah Ayub ini, saya baca sekali lagi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini merupakan satu ungkapan yang disampaikan oleh Ayub ketika dia selesai melewati satu pergumulan yang dia alami. Kalau kita melihat di dalam pasal 16, kita mundur ke belakang, ada keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub ketika dia diizinkan Tuhan mengalami satu pergumulan. Tetapi namanya janji Tuhan adalah ya dan amin bagi setiap orang percaya. Dan Ayub dalam hal ini dia mengoreksi perkataannya, dan dia ganti dengan memuliakan Tuhan. Gereja Tuhan selalu ada dalam kesulitan sebagai satu proses yang seringkali menjadi bagian dalam kehidupan orang beriman. Hal-hal seperti ini lumrah bagi orang percaya. Kita seringkali diizinkan oleh Tuhan untuk kita melewati satu proses yang seringkali kita tidak inginkan. Tetapi hal-hal seperti itu, seperti yang dialami oleh Ayub, hal-hal yang ringan mungkin kita alami jika kita dibandingkan dengan Ayub. Tetapi hal-hal inilah yang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara, bagaimana kita merespon setiap pergumulan itu dengan kita mengingat ada Tuhan, ada Allah yang senantiasa berpihak kepada orang percaya. Sebagai orang percaya kita harus mengimani semua yang terjadi merupakan penggenapan dari firman Allah. Kalau saya kaitkan pada masa-masa ini, kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa hal-hal seperti ini memang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan, dan ketika firman itu menyatakan, itu akan dibukakan bagi kita semua. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa masa kesukaran sudah dinubuatkan sebelumnya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan sudah mencatat, sudah menubuatkan bahwa pada hari-hari mendatang akan ada datang masa yang sukar. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Ayub seringkali juga menjadi bagian bagi orang percaya gereja Tuhan. Tetapi kita dapat melihat pengalaman-pengalaman Ayub, walaupun waktu kesempatan yang lain dia mengeluh tentang perbuatan Tuhan yang Tuhan izinkan dia alami. Dia mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat pasal 16, di sana ada keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub tentang perbuatan Allah kepadanya. Tetapi marilah kita belajar tentang apa yang dialami oleh Ayub untuk menjadi satu bagian pelajaran bagi kita melewati setiap proses Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pelajaran berharga daripada sakit dan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Di dalam Ayub 19:27 berkata demikian, Aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain, hati sanubariku merasa karena rindu. Kalau saya kaitkan dengan ayat pokok kita, bahwa sebenarnya sebelum itu Ayub merindukan hal seperti ini dinyatakan Allah dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, dan dia merindukan. Sehingga dalam pasal ini, dalam pasal 42 kalau kita melihat, Ayub mencabut pernyataannya, dan yang timbul daripada dia satu pernyataan yang memuliakan Tuhan. Dalam ayat pokok tadi kita perhatikan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Ketika Ayub menyadari keberadaan Allah yang berpihak kepadanya di ujung pergumulannya, Ayub merasa dia seperti debu dan abu di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang dinyatakan Ayub, dia memuliakan Tuhan. Kalau tadinya dia berkata bahwa hanya kesaksian orang saja, hanya mendengar kesaksian-kesaksian yang dia alami oleh umat-umat Tuhan, tetapi kesaksian ini menyatakan bahwa Ayub mengalami sendiri tentang kehadiran Allah. Bukan secara fisik dia melihat Allah, tetapi kesaksian Ayub ini menyatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sekali lagi, bukan karena Ayub dapat melihat Allah secara fisik, tetapi dia mengumpamakan kehadiran Allah dalam pergumulan hidupnya. Bagaimana di ujung pergumulan dia dapat merasakan kehadiran Allah. Kekasih dalam Tuhan, bukankah pengalaman-pengalaman seperti ini juga sering kita alami sebagai gereja Tuhan? Seringkali kita mengalami satu pergumulan yang kita tidak ingini. Seakan-akan kita komplain kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak adil dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita belajar ketika yang dialami oleh Ayub, sekarang aku dapat melihat Allah, bukan hanya karena aku mendengar. Pengalaman-pengalaman seperti ini seringkali juga kita alami sampai pada hari ini. Saya mau katakan pada pagi hari ini, saudara-saudara bisa berdiam di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara sadar atau tidak sadar, itulah kehadiran Tuhan. Itulah kehadiran Allah di tengah-tengah pribadi maupun keluarga kita. Bahwa Allah setia dalam setiap janjinya, bahwa setiap dia akan memelihara setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Satu hal yang pasti bagi setiap anak-anak Tuhan adalah janji Tuhan adalah pasti bagi orang percaya. Kita dituntut kesabaran untuk kita dapat melewati setiap proses Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi pada hari ini, seperti saya baca dalam ayat tadi, sudah dinubuatkan sebelum-sebelumnya bahwa kita harus melewati satu pergumulan hidup. Tetapi nyata pengalaman daripada Ayub, Tuhan berpihak kepada orang yang setia kepada Dia. Saya yakin dan percaya, saya dan saudara sudah mengalami hal-hal ini, dan itu memberikan kita satu keteguhan bahwa saya pilih setia kepada Tuhan, saya pilih memuliakan Tuhan, saya pilih menyembah Tuhan karena pertolongan Tuhan nyata dalam setiap perjalanan hidup kita semua. Kita tidak melihat Allah secara fisik, secara kasat mata, tetapi dari pertolongan-pertolongan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita, itulah wujud daripada Allah bersama-sama dengan kita. Seperti Ayub katakan, aku tidak mendengar lagi dari orang lain, tetapi aku mengalami dia sendiri bagaimana penyertaan Tuhan kepada Ayub. Kekasih dalam Tuhan, melalui pengalaman pribadi ini, Ayub diubahkan oleh satu kesadaran akan pengampunan, kepercayaan yang dibaharui kepada Allah, dan mendapatkan pengalaman yang menenteramkan bersama Allah. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah pergumulan yang sementara kita alami, di saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari kita peringati pencurahan Roh Kudus. Ketika kita dapat menggunakan momentum ini dengan baik, kita membangun hadirat Tuhan, kita undang ada di tengah-tengah keluarga kita dalam pujian penyembahan kita secara keluarga. Kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan kekuatan. Bahkan ketika kita dikepung oleh persoalan-persoalan yang mengkhawatirkan kita, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dan sukacita bahwa janji Tuhan
tidak pernah ditarik oleh Allah, tidak pernah dibatalkan oleh Allah kepada orang percaya. Janji Tuhan adalah satu kepastian dan itu menjadi bagian bagi kita semua. Peliharalah itu, menjadi bagian dalam setiap langkah-langkah iman kita sebagai orang percaya. Saya ingin mengambil satu contoh yang dicatat dalam firman Tuhan, bagaimana kita bertahan di tengah-tengah pergumulan hidup. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 berkata demikian. Satu contoh saja kita bisa ambil untuk kita bisa ambil sebagai satu pelajaran bahwa Tuhan ada bagi setiap orang percaya. 1 Samuel 30 ayat 6 berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kekasih dalam Tuhan, satu contoh bagi kita. Ketika kita ada dalam pergumulan hidup seperti yang dialami oleh Daud. Ketika Daud kembali ke Siklag, dia mendapati Siklag sudah terbakar, sudah dibakar, dan orang-orang menjadi tawanan. Anak istri mereka, harta benda mereka, hewan-hewan peliharaan mereka dibawa. Bahkan Siklag terbakar dan tidak ada satupun yang mereka sisakan bagi mereka. Ketika Daud mengalami hal ini, di hadapannya nampak satu pergumulan yang sangat besar. Sekali lagi saya baca. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil di dalam kisah ini. Ketika Daud ada dalam satu tekanan, ada dalam satu posisi yang sulit, bahkan umat-umatnya akan melempari dia dengan batu. Tetapi satu hal yang ambil oleh Daud, dia tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Satu hal yang dia tanam dalam hatinya, dia tidak akan pernah hilang pengharapannya kepada Allah. Dan itu dinyatakan oleh Daud dalam ayat selanjutnya. Dalam ayat 7 Daud berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Satu hal yang Daud lakukan pertama-tama ketika dia menghadapi pergumulan yang sulit di tengah-tengah bangsanya, dia membuat satu penyembahan kepada Tuhan. Bawakan aku efod. Satu hal yang dia ingin persembahkan kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sementara dia alami. Tidak ada jalan lain selain meminta kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Daud tidak mengambil satu keputusan, cepat kita mengejar mereka, tidak. Tetapi Daud mengambil satu keputusan. Pertama-tama, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan cara dia tetap menyadari bahwa ada Allah yang akan berpihak kepada mereka di saat Allah itu dipuji dan disembah. Satu keputusan yang bijaksana yang diambil oleh Daud. Yang kedua, dalam ayat selanjutnya, ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Langkah berikut yang diambil oleh Daud. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan,
Apakah aku harus mengejar para gerombolan itu? Dan Tuhan memberikan satu jawaban, kejarlah karena engkau akan mampu mengejar mereka. Kekasih dalam Tuhan, di tengah hari-hari yang kita alami pada hari ini, saya mau katakan dalam pelajaran firman Tuhan bagi saya dan saudara, ketika kita ada dalam posisi ini, satu hal yang harus kita lakukan, kita masuk dalam mesbah kepada Tuhan. Kita masuk dalam pujian kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena satu-satunya yang akan memberikan kita kekuatan hanya Allah kita. Hanya Tuhan kita. Orang lain punya keterbatasan. Tetapi satu hal yang digariskan oleh firman Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan hidup, jangan pernah hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi bawalah itu kepada Tuhan dalam doa, dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, ungkapkan itu kepada Tuhan. Dan janji Tuhan dari Roh Kudus yang Dia janjikan bagi saya saudara, akan memampukan kita untuk kita melewati setiap pergumulan hidup. Haleluya. Dalam Ratapan 5 ayat 1, satu ayat bagi kita semua. Ratapan 5 ayat 1 berkata demikian. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kekasih dalam Tuhan, ini satu pengalaman yang dialami oleh Yeremia ketika dia menghadapi bangsanya yang hancur, yang tercerai-berai, yang dihina oleh bangsa lain. Sehingga timbul ungkapan permohonan daripada Yeremia. Dia katakan, ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami satu pergumulan hidup, jangan pernah kita mendikte Tuhan. Jangan kita meminta Tuhan cepat turun tangan dalam pergumulan kita. Tetapi Nabi Yeremia memberikan satu pelajaran bagi kita. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Yang dilakukan oleh Yeremia adalah memohon belas kasihan daripada Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah apa yang sementara kami alami pada hari-hari ini. Dia hanya meminta bagaimana Tuhan melihat, membuka mata yang sementara yang dialami oleh bangsa pilihannya. Satu pelajaran bagi kita semua, bahwa Allah yang kita sembah, yang kita muliakan, adalah Allah yang besar, Allah yang agung, yang maha mengasihi setiap anak-anaknya. Dia tahu apa yang kita alami pada hari-hari ini. Sekali lagi kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Allah. Kita layak berseru kepada Allah karena kita adalah anak-anaknya. Lihatlah kami ya Tuhan. Lihatlah pergumulan kami ya Tuhan. Lihatlah yang kami alami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Jangan kita menuntut Allah. Jangan kita mendikte Allah. Karena kita tidak layak mengatur Allah sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Nabi Yeremia memberikan pengajaran bagi kita. Satu hal yang pasti, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia membuka mata pada setiap anak-anak Tuhan yang meminta belas kasihan. Dengan cara apa kita minta belas kasihan daripada Tuhan? Kita mengatur kehidupan kita sesuai dengan firman. Kita bangun mesbah pujian di rumah kita masing-masing.
Setiap pagi, setiap malam kita undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Karena dari sanalah kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, satu hal yang pasti untuk kita anak-anak Tuhan, teruslah melangkah, teruslah dengan komitmen kita untuk kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap kondisi apapun juga. Ketika kita menyerahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan berperang bagi kita. Tuhan akan menjadi pembela bagi saya dan saudara. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian yang berkata, Ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saya rindu kita semua yang ada di rumah kita masing-masing. Kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Kita undang hadirat Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Karena dengan itulah kita mendapatkan kekuatan, sukacita, bahkan petunjuk dalam perjalanan hidup kita. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Katakan, Ya Roh Kudus,
Saya jemput jemaat berdiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami. Ada pengalaman-pengalaman dari Ayub berhadapan dengan permasalahan, tapi dia melihat Tuhan yang memberi kemampuan, kekuatan, bahkan dia tidak merasa harus mengalah dengan semuanya, tapi dia percaya kepada-Mu Tuhan. Itu sebabnya firman-Mu membawa kami untuk melihat hal-hal di mana Tuhan inginkan menjadi pengalaman kami di saat-saat kami sedang berhadapan masalah yang paling besar yang sibuk dibicarakan oleh banyak pihak, yaitu kami berhadapan dengan pandemi COVID-19. Biar kami boleh melihat ini sebagai sesuatu yang berarti. Biar firman-Mu yang kami dengar akan lebih meneguhkan kami untuk hari-hari mendatang. Terima kasih, diberkatilah hamba-Mu, pakai dia selalu dalam tugas tanggung jawabnya ketika dia berdiri menyampaikan firman Allah. Biar Tuhan pakai sehingga dia benar-benar akan menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua sidang jemaat-Mu, di saat mereka menikmati firman-Mu, mereka merasa bahwa mereka diberkati. Engkau melihat semua anak tebusan-Mu dalam semua pergumulan mereka. Mereka menyampaikan kerinduan mereka, bahkan mereka menyampaikan semua yang menjadi masalah mereka. Tuhan dengarkan semua, beri mereka jawaban, jalan keluar, sehingga mereka terus akan melangkah untuk mengikuti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup mereka. Mereka melihat ke depan adalah Tuhan yang mengatur langkah mereka, sehingga mereka benar-benar tidak ragu melangkah untuk hari-hari mendatang. Ada penghiburan daripada-Mu, ada penyertaan daripada-Mu menjadi bagian dari sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat GPD Berarano Tanah dimanapun juga mereka berada sekarang ini, Tuhan akan menolong mereka dan terus menyertai mereka. Terima kasih, terima kasih. Engkau melihat semua apa yang menjadi program kami. Tuhan akan campur tangan, baik dalam program pribadi, program rumah tangga, bahkan program tugas tanggung jawab kami. Tuhan campur tangan, biar apa yang kami akan hadapi ke depan, kami melihat bahwa bersama Tuhan kami akan memperoleh jawaban kemenangan-kemenangan yang berarti, sehingga kami tidak perlu ragu melangkah di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini kami bawa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, demikian juga Wakil Presiden dan seluruh menteri yang pada saat-saat ini sedang berpikir bagaimana untuk supaya warga negara masyarakat seluruh Indonesia akan mendapat pertolongan menghadapi pandemi COVID-19. Mereka berusaha supaya memutuskan semua gerak langkah mata rantai dari pandemi COVID-19. Ada berbagai upaya, mereka bahkan sudah mengeluarkan berbagai biaya. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur di tingkat Sulawesi Utara. Tuhan akan tolong upaya-upaya yang diusahakan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, seluruh jajaran, supaya kami warga yang ada di Sulawesi Utara boleh melihat ada banyak yang kami boleh tempuh untuk menyelamatkan hidup kami, dan kami tidak perlu ragu melangkah. Demikian juga untuk wali kota Manado, bahkan para bupati. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan.
Tuhan menyertai mereka. Khusus kami berdoa untuk mereka yang sedang berkorban di garda depan, para dokter, para medis. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ada beberapa yang harus berkorban sehingga mereka telah meninggal, tapi kami percaya sesudah ini ada cara Tuhan untuk menolong, menggunakan mereka, hikmat Allah melengkapi mereka supaya mereka akan melakukan hal-hal yang benar-benar menolong para pasien, dan mereka juga tidak akan dipermainkan oleh penyakit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami melangkah sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan akan sertai kami dimanapun kami berada. Tuhan akan tolong kami, bahkan ketika kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan akan menolong kami mencukupkan segala kebutuhan kami. Ada banyak hal yang saat-saat ini kami merasa bahwa kesulitan menghadapi semua kebutuhan kami. Tapi kepada Tuhan kami datang dan kami melihat Tuhan yang mampu menolong kami, memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang telah berusaha sehingga terselenggaranya ibadah streaming ini. Para pemain musik, singers, dan kru yang merekam ini, Tuhan, kami mohon Tuhan tolong dan memberkati mereka sehingga semangat mereka tetap berjalan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan yang akan menyertai untuk selanjutnya, sehingga kami tidak ragu melangkah di hari-hari mendatang. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengantaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah hari Minggu depan. Haleluya.